Bapak-bapak, saya udah hafal Al-Fatihah. Saya jadi imam. Yang benar silakan deh. Maju dia langsung takbir. Allahu Akbar. Dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Fatihahnya lupa kagak dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-faizin bil iman. Ya, saya muliakan kepada saudara penonton Masjid Al-Ittihad, yang saya hormati para orang tua, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit, jauh dari bala, wabah, bencana, musibah, dan juga kita semua selalu dilimpahkan rahmat, nikmat, barokah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah kita lama 3 bulan lebih tawakuf. Ya, yang penting sehat semuanya. Baca Fatihah untuk orang-orang kita semua yang pernah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Juga ini ada infak dari kotak amal Masjid Al-Ittihad sebesar Rp1.100.000 untuk pondok pesantren. Rp1.100.000 kotak amal Al-Ittihad. Kan tadi saya ngomong. Terus dari saudara Bahrul Fauzi sebesar Rp500.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Kadun Syafi'i Mulyana bin Bulan. Kedua untuk almarhum Abdullah Qasim bin Bulan. Dan yang ketiga almarhumah Ibu Bagus Salama binti Bulan. Dan semua keluarga yang telah berbulan rahmat Allah, para pendiri Masjid Al-Ittihad yang telah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima amal ibadahnya. Juga yang lagi sakit ada Pak Rugiono atau Pak Bino sakit, mudah-mudahan dia sekarang sedang dirawat ya di rumah sakit. Terus Pak Haji Pri lagi isolasi mandiri, mudah-mudahan sehat Haji Pri. Dan semuanya orang pondok pesantren yang lagi sakit, yang muslim, yang tidak muslim, yang saya kenal, yang tidak saya kenal, pokoknya semua yang lagi sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat beraktivitas seperti biasa.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Sampai mana tadi? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha udah? Belum? Lupa apa nggak ingat? Sama. Tapi kalau di catatan, ini kan ada catatan tuh, Pondok Sani. Kita sekarang sampai pasal sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita bacain aja ya. Ini catatannya Pondok Sani. Ini PGRI. Ini Al-Falah Pondok. Ini Al-Istiqomah. Ada catatannya masing-masing. Ada Al-Alim, ini Al-Alim, sobat dokter. Pondok Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Wa sholatul idaini, sholat dua hari raya idain. Ay al-fitri, ay sholatul fitri, wal adha dan sholat adha. Idul fitri dan idul adha. Sunnatun hukumnya sunnah, muakkadatun yang muakkadah. Makruh meninggalkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Aini muwazabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha fayukrahu tarkuha. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejak adanya perintah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Tidak pernah. Oleh karena itu dihukuminya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Fayukrahu maka makruh. Apa tarkuha ninggal sholat Idul Fitri lan Idul Adha. Nah, waktu syaraku jamaatan. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan jamaatan dengan berjamaah. Ini yang paling utama. Walimun faridin, boleh juga dikerjakan untuk orang yang sholatnya sendirian. Idul Fitri, Idul Adha dikerjakan sendirian boleh, tidak apa-apa. Dan terus yang khotib siapa? Ya tidak perlu khotib untuk sholat sendirian. Yang khotib kita, yang imam kita, yang dengerin kita, kok malah kayak orang. Wa musafirin, ay wali musafirin. Bagi orang musafir pun disunahkan untuk mengerjakan Idul Fitri, Idul Adha. Musafir berangkat dari sini malam-malam mau pulang kampung, yaitu malam takbiran mudik. Ternyata sampai dengan tiba hari raya Idul Fitri dia belum sampai kampung, terjebak macet misalnya. Jam 7 pagi masih ada di jalan, dia udah berhenti mengerjakan sholat Idul Fitri bareng sama anak sama istri. Yang khotib siapa? Ya kalau bapak bisa ya bapak yang khotib di depan anak sama istri. Khotib bahasa pakai semua. Kita belum nyampe rumah, kita tambah macet.
Walhasil sholat Idul Fitri Idul Adha itu sunnah secara umum, boleh dikerjakan berjamaah yang paling utama, boleh dikerjakan sendirian, dan bisa dilakukan oleh orang yang musafir bepergian. Wa hurrin, disunahkan juga bagi orang yang merdeka. Kita ini orang yang merdeka semua. Apa itu merdeka? Bukan budak. Kalau budak itu berarti di bawah kekuasaan orang lain. Diri kita ini dikuasai kepemilikannya oleh orang lain. Itu namanya budak. Diri kita kepemilikannya dikuasai oleh orang lain. Kita kerja dapat uang, duitnya buat majikan, bukan buat kita. Itu namanya budak. Apalagi kalau budak perempuan yang disebut amat namanya. Budak amat itu boleh disetubuhi oleh majikannya, dan itu halal tanpa dinikah, halal. Tetapi sekarang sudah tidak ada budak. Mohon maaf, itu asisten rumah tangga. ART itu asisten rumah tangga. Kalau dulu nyebutnya PRT, pembantu rumah tangga. Itu jangan sekali-kali dianggap sebagai budak. Beda. Mereka itu kerja gajinya untuk siapa? Untuk dirinya. Mereka dapat gaji karena kerja sama kita. Kalau nggak kerja ya dia berhenti kapan aja boleh. Kalau budak nggak bisa. Sebelum dimerdekakan oleh majikannya, maka selama itu juga statusnya dia tetap budak. Gak boleh minggat, gak boleh kabur. Kalau kabur dosa besar, dilaknat, dan juga berhak untuk dihukum dengan hukuman yang berat. Loh, itu budak sekarang udah gak ada. Siapa yang membebaskan perbudakan? Islam. Kita harus meyakini yang membebaskan dan melepaskan dunia perbudakan itu Islam, berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Kita lihat saat Bilal ibn Rabah, seorang budak dari majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini bencinya sama Gusti Kanjeng Nabi luar biasa. Tapi dia punya budak pengikut Nabi. Maka bisa dibayangkan kayak apa nasib budak tersebut. Disiksa, ditindas, ditelentangin di atas pasir yang panas, diterik matahari yang menyengat, tangan dan kakinya diikat, kepalanya ditindih batu besar, ulangi perutnya ditindih batu yang besar, lalu dicambuk berulang-ulang, disuruh kembali ke agama nenek moyang. Tapi kemudian Bilal menjawab ahad, ahad, ahad. Lewatlah Abu Bakar. Abu Bakar udah masuk Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam itu Abu Bakar. Dibeli oleh Abu Bakar. Umayyah bin Khalaf, budakmu itu kalau mati, kalau budakmu mati, yang rugi kamu. Udah kehilangan budak, kamu gak dapat apa-apa, dan kamu pun gak bisa menjadikan dia pindah agama ke agama lagi. Rugi. Daripada kamu gak dapat apa-apa, lebih baik budakmu kamu jual aja lah. Walaupun dia tidak mau pindah agama, paling tidak kamu punya duit dari hasil penjualannya. Nah, terus Umayyah bin Khalaf setuju, ya udah saya jual kamu. Dibeli sama Abu Bakar. Sekarang budaknya siapa? Abu Bakar kalau sudah dibeli. Kemudian nama Abu Bakar dibebaskan. Kamu merdeka, kamu bukan lagi budak. Kamu orang merdeka. Nah, itu Islam. Tapi kemudian disebarluaskan, diberitakan bahwa yang menghilangkan perbudakan itu Presiden Amerika yang namanya Abraham Lincoln. Itu tidak benar. Yang benar ya Islam yang membebaskan perbudakan, agama Islam. Titik. Wa abdin, dan juga budak. Hurin merdeka, wa abdin budak, tetap sunnah. Wa khunsa, dan juga bencong apa banci. Nah, ini bingung ini. Khunsa itu
Khunsa itu laki-laki tidak, perempuan juga tidak. Terus apa namanya? Banci kan? Apa definisi banci atau khunsa? Bukan yang mangkal di gor, itu bukan. Kalau yang mangkal di gor terus lahir sebagai laki-laki, gede, ada kelainan hormon atau kelainan seks. Nah, kelainan itu seks itu kan ada ya. Kalau apa namanya? Laki-laki perempuan apa namanya? Kelamin. Ya, kelainan kelamin. Jenis kelamin ya. Iya benar. Dia terlahir laki-laki, gede, ada kelainan. Dia lebih nyaman jadi perempuan yang punya duit banyak, kemudian kemaluannya dioperasi, kemudian dadanya suntikan silikon, tumbuhlah buah dada. Itu dalam Islam namanya taghyirul khilqah, haram, dosa besar. Dan itu tetap hukumnya sebagai laki-laki, tidak bisa dihukumi perempuan. Yang contoh paling jelas Bunda Halimatus Sa'diyah. Ya, nama perempuannya Halimatus Sa'diyah, tapi nama artisnya Dorce Gamalama. Itu pernah didatangkan ulama-ulama ke Jawa Timur, Surabaya. Entah itu muktamar NU yang beberapa itu saya nggak ingat. Lalu ditanya oleh para ulama, Bunda Dorce itu terlahir sebagai apa? Laki-laki. Dan laki-lakinya normal, artinya bisa ereksi, bisa intisar, cuma tidak ada ketertarikan dengan laki-laki untuk dirinya, nggak ada ketertarikan untuk dirinya sebagai laki-laki. Karena dia tidak merasa ketertarikan sebagai laki-laki, dia pun tidak menyukai wanita. Dia sukanya kepada laki-laki karena dia tidak menyukai dirinya sebagai laki-laki, yang dia sukai laki-laki. Ini kan ada kelainan namanya, kelainan seksual. Karena dia sukses dalam ekonominya, kemudian dioperasi kemaluannya. Kaya raya, dibikinlah itu kemaluan buatan. Lalu dibuat suntikan silikon, mulai dari pinggulnya, dadanya, bibirnya, hidungnya operasi. Itu tetap dihukumi sebagai laki-laki. Andaikan beliau nanti meninggal dunia, yang memandikan laki-laki. Nah, beliau kan nggak tahu nih, saya haram tubuh saya disentuh oleh laki-laki. Maka yang memandikan perempuan boleh atau tidak? Boleh, asalkan perempuan itu mahramnya, kakak perempuannya, adik perempuannya, bibinya, neneknya kalau masih ada, ya boleh, tidak apa-apa. Yang penting mahramnya. Kalau orang lain ya tidak boleh, haram. Nah, khunsa atau banci yang dimaksud dalam fikih itu man lahu alatan, man orang lahu kang iku tetap kedua man opo utawi alatani, ada dua alat kelamin. Man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin itu banci dalam perspektif fikih. Jadi dia punya kemaluan laki-laki, dia pun punya kemaluan perempuan, itu namanya banci. Ini ribet, makanya dalam fikih disebutnya muskil. Khunsa muskil itu artinya ngerepotin, membingungkan. Soalnya apa? Begini, banci itu jadi imam apabila makmumnya perempuan sholatnya sah. Paham? Banci jadi imam apabila makmumnya laki-laki tidak sah. Kenapa? Karena dia punya kelamin perempuan, makmumnya nggak boleh dong laki-laki. Banci jadi imam, makmumnya banci yang punya dua alat kelamin tidak sah. Ini kan bingung kita. Loh, kok podo banci ini orang sah?
Sama-sama banci kok nggak sah. Begini, bisa jadi yang jadi imam itu dinilai kelaminnya perempuan, bisa jadi yang jadi makmum itu dinilai kelaminnya laki-laki. Makanya banci ketemu banci tidak sah jadi imam. Nah ini yang disebut muskil, membingungkan, ngerepotin. Tuh. Yang paling sah siapa? Yang kelamin laki-laki. Orang laki-laki jadi imam, makmumnya laki-laki, sah. Orang imam laki-laki, makmumnya banci, sah. Imam laki-laki, makmum perempuan, sah. Yang laki-laki paling aman jadi imam. Sekali lagi di Masjid Al-Ittihad, imamnya hafal Quran, Masya Allah, mantep. Ada backingnya juga hampir hafal Quran. Hampir, mudah-mudahan ntar. Loh, jangan kecil hati. Kiai saya umur 60 tahun baru hafal Quran. 60 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. 60 tahun baru mulai menghafal Al-Quran dan berhasil dalam tempo 1 tahun. Kiai saya. Makanya saya kepengen, minimal kepengen dulu deh. Minimal kepengen dulu. Karena setiap kebaikan harus kita pengenin. Kalau kita kagak kepengen melakukan kebaikan, perlu ditanya ini kita. Kita punya ketakwaan atau tidak? Condong kepada kebaikan atau tidak? Sampaikan ada itu munajat yang diceritakan oleh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada orang yang lam yakmal amalan khairan qattu, tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, kebablas, tidak pernah. Sampah masyarakat, dikucilkan, dihujat, caci maki, didoain bareng-bareng biar buru-buru mati. Begitu dia mati, mayatnya dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Dianggap sampah masyarakat. Tapi Allah memanggil Nabi Musa. Kata Allah, Musa itu kekasih saya. Ambil itu. Ini dalam kitab Famailul Uskuriyah. Ambil itu kekasih saya. Mandiin, kapanin, sholatin, kuburin dengan layak. Nabi Musa kemudian bertanya sama orang-orang kampung, sama penduduk. Jawabannya, yaitu rusak masyarakat, itu sampah masyarakat. Dan Musa nanya, ya Allah, apa benar yang dikatakan penduduk kampung? Betul. Itu nggak pernah melakukan kebaikan. Loh, kok kamu bilang kekasihmu? Apa alasannya? Dia di saat hendak meninggal dunia itu munajat sama saya. Ya Allah, saya ini terasing dan terbuang, tinggal di tumpukan sampah. Kalau saat ini ada bapak saya di samping saya, tentulah bapak saya akan mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan pertolongan. Kalau saat ini ada ibu saya, tentu ibu saya akan meneteskan air mata karena nggak tega melihat keadaan saya. Kalau saat ini ada istri saya, tentu istri saya akan menangis karena melihat kondisi saya. Kalau saat ini ada anak saya, tentu anak saya akan bahu-membahu untuk membantu saya. Tapi kan tidak ada siapa-siapa ya Allah. Yang ada hanya Engkau saja. Kalau anak saya, istri saya meneteskan air matanya karena tidak tega, karena kasihan, rasa kasih sayang terhadap diri saya. Apalagi Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuh kata dia. Kedua, ya Allah, saya tahu saya ini pelaku perbuatan bejat, maksiat, dosa. Saya kelakuannya tidak baik. Tapi Engkau juga tahu ya Allah bahwa saya lebih suka orang baik daripada orang tidak baik. Walaupun saya orang buruk, walaupun saya orang yang bejat, tapi kalau melihat orang baik dengan orang yang tidak baik, hati saya lebih senang kepada orang baik. Kalau orang baik datang ke rumah saya, berbarengan dengan orang yang tidak baik, kemudian minta pertolongan, akan saya bantu orang yang baik terlebih dahulu, walaupun saya bukan orang baik. Yang ketiga, ya Allah, kalau toh tetap saya dimasukkan ke neraka, saya terima, tapi saya akan bercerita kepada semua penduduk neraka bahwa saya tetap mencintaimu. Kata Allah, saya itu Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Enggak ada yang lebih tinggi kasih sayangnya dibanding saya. Kalau dia sudah munajat kayak gitu, maka nggak mungkin saya tolak. Itu kekasih saya. Mandiin kapan? Oh,
Makanya kita nggak boleh kecelakaan, nggak boleh putus asa. Mau dosa sebesar apapun, kalau dosa kita sebesar kapal, maka yakinlah rahmat dan pengampunan Allah lebih besar daripada lautan. Yakin itu di sini. Yakin, hakul yakin bahwa Allah bersifat Arhamur Rahim. Titik. Jadi banci tetap disunahkan mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa mra'atin la jamilatin. Nah, ini yang repot ini. Wa mra'atin, orang perempuan juga disunahkan sholat Idul Fitri Idul Adha berjamaah. Tetapi ada sifatnya, la jamilatin, yang tidak cantik. Kalau dia cantik, mukanya tutupin atau pakai apa, tutupan apa. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang laki-laki di jalan mau sholat, mau khusyuk, lihat perempuan bajunya cakep-cakep, pakai bedak, pakai lipstik, nah, jadi terganggu, nggak khusyuk terus sholatnya. Lagi yang udah duda-duda itu. Wala zati hayatin, dan juga bukan perempuan yang banyak tingkah, genit, perempuannya kemayu, genit, jangan. Amal ajuzu, adapun nenek-nenek, fatah duru al-idah, maka disunahkan hadir untuk mengerjakan sholat Id fi siyabi baitiha, menggunakan pakaian rumahan, pakai daster, pakaian rumahan, jangan pakaian yang bagus-bagus. Artinya orang perempuan tetap disunahkan, tapi jangan mencolok. Nah, intinya begitu saja. Jangan mencolok, jangan berhias. Bila thayyibin, tanpa memakai minyak wangi. Titik. Jadi orang perempuan itu terdaftar ngerjain sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kan dikit lagi di Idul Adha ini. Tinggal 23 hari kalau nggak salah. Nggak sampai kali. Sampai 23, 20-an. Sekarang tanggal berapa? 28. 27. Besok 28 ya. Nah iya, yang paling tidak ya 20 nggak ada lagi. 21 lah. Orang perempuan boleh hadir sholat Idul Fitri Idul Adha, tetapi jangan bersolek, yang sederhana saja, sederhana. Wa waktu sholatil Aidi, utawi waktune sholat Id, iku ngabaina tulu isyamsi, dalam antarane meletek ke srengenge, apa? Terbitnya matahari, wa zawaliha, dan lingsirnya matahari, bergesernya matahari. Waktunya sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan waktu zuhur. Zawal, waktu zawal itu waktu zuhur. Jam 11 masih boleh mengerjakan sholat Idul Fitri, boleh apa? Kalau dia belum sholat. Kalau sudah zawal, kalau sudah waktu johor udah habis, udah nggak bisa lagi. Itu the pot, dalam fikih namanya pot. Patatis sholat, maka putuslah sholat, pot, putus. Wajah ay sholatul Aidi rakaatani, sholat Idul Fitri dan Idul Adha rakaatani, 2 rakaat. Yuhrimu bihima, ahrama yuhrim, ihram, takbiratul ihram. Takbiratul ihram bihima, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, biniyati Idul Fitri awil Adha, dengan niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Takbiratul ihramnya dalam arti usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman, kalau jadi makmum. Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini imaman, kalau jadi imam. Usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini imam. Besok insyaallah Idul Adha saya di sini insyaallah. Kalau nggak ada uzur. Dulu saya pernah di sini, kalau nggak salah itu tahun 2004.
pernah di sini. Kalau nggak salah 2004 atau 2005 ya udah pernah dulu. Nah ini udah lama untuk menghormatin Pak Idir yang bolak-balik minta, akhirnya saya bersedia. Setelah bersedia Pak Idirnya nggak ada. Beliau sudah mendahului kita semua. Nah, mudah-mudahan min ahlil jannah. Insyaallah Idul Fitri di sini. Idul Adha. Idul Fitri tahun depan. Wayati bidu'ail iftitahi, dan juga disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah. Allahu Akbar. Kan kalau kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, takbirnya kan berulang-ulang. Itu habis takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram tetap disunahkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyira. Kalau Bapak mampu atau memungkinkan, baca yang sempurna. Kalau kagak, yang penting jangan ninggalin ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang penting itu aja dah. Kalau mampu dibaca secara sempurna, baca semua. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyira. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan kebalik-balik. Wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang muslimin. Di ujungnya wa ana minal musyrikin, saya orang musyrik. Jangan kebalik-balik. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang musyrik. Kalau ada maknya, wa ma ana, saya bukan, artinya minal musyrikin, bagian dari orang musyrik. Nanti di ujungnya wa ana, dan saya minal muslimin, bagian orang-orang muslim. Jangan dibalik-balik. Repot ntar ini murtad. Kalau disengaja dan tahu artinya. Kalau nggak sengaja dan nggak tahu artinya ya nggak apa-apa. Artinya tidak murtad. Paling dosa dikit-dikit. Udah tahu. Nah, kalau tidak mungkin membaca itu semua karena nanti kelamaan misalnya. Sholat wajib pun sama. Kita sholat wajib kayak sholat apa kayak. Yang penting jangan ditinggal itunya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa sebabnya? Karena itu ikrar. Pengakuan yang sejujurnya dari lubuk hati terdalam. Pengakuan itu di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, itu milik Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milikmu ya Allah, milik Allah. Jadi kita benar-benar apa? Pasrah. Benar-benar menyerahkan seluruh bagian dari hidup dan perbuatan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita juga sholat kan diawali dengan sesuatu yang pasrah. Apa contohnya? Angkat tangan. Lihat dalam kitab Al-Baijuri yang mensyarahi kitab Fathul Qarib. Kenapa kalau orang sholat dianjurkan angkat tangan? Angkat tangannya itu sampai telinga gini. Ini lambang orang yang menyerah, lambang orang yang pasrah, lambang pengakuan dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya apapun yang dibanggakan dalam dirinya. Segalanya dipasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ini pasrah, ada posisi tangan, posisi pasrah. Kalau ditodong dari belakang senjata, angkat tangan, benar aja begitu. Itu berarti udah apa? Udah
pasrah dan nyerah. Nah itu juga sama. Ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, semuanya kita pasrah, kita serahkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ditinggal itu, minimal itu aja deh, jangan ditinggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu minimal, itu jangan pernah ditinggal. Doa itu. Titik. Wa yukabbiru fil rak'atil ula sab'an. Kabbara yukabbiru. Wa yukabbiru dan takbir sapa wong sing salat, sapa musolli, takbir fil rak'atil ula pada rakaat yang pertama oleh takbir sab'an ping 7 kali. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. 7 itu selain takbiratul ihram. Berarti kalau dengan takbiratul ihram jadi 8. Takbir ini Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram namanya. Baca ada tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus takbir lagi. Nah ini baru hitungan 1 ini. Sekarang ini baru 1. Yang tadi jangan dihitung. Karena tadi takbiratul ihram. Sekarang takbir Allahu Akbar. Yang dibaca apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus takbir lagi yang kedua, takbir lagi yang ketiga sampai yang ke-7 yang dibaca sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu penting. Bagaimana kalau imam lupa? Habis takbiratul ihram Allahu Akbar langsung baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Namun diam aja. Jangan diingatkan subhanallah. Karena lupanya itu bukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Takbir 7 kali itu cuma sunnah. Jadi kalau imamnya lupa Allahu Akbar langsung baca Fatihah, makmumnya pun menang lawan. Udah diam aja. Jangan diingatin subhanallah. Itu justru makmumnya yang batal. Makmumnya yang batal. Kalau imamnya pinter, diamin aja, cuekin aja. Makmumnya rewel, subhanallah, nggak ditanggapi imam, dia teriak dari bawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Wah, batal semua kalau begitu. Itu sunnah. Sunnah itu. Takbir 7 kali setelah takbiratul ihram itu bukan merupakan fardu, bukan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Artinya ditinggalkan boleh, nggak apa-apa. Oh, jangan lagi dia lupa, dia sengaja pun boleh. Itu cuma sunnah takbir 7 kali. Dulu di pondok pernah kejadian. Ya karena anak pondok, anak santri udah ngerti semua. Ketika imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, Pak kiainya langsung lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada anak pondok yang kemudian teriak subhanallah, enggak ada. Enggak ada. Udah ngikutin aja. Sampai imam rukuk, kita ngikut rukuk. Nah, terus bangkit dari sujud yang kedua, itu kan takbir lagi entar, rakaat yang kedua. Nah, ini kita baca. Untuk yang kedua, itu wa yukabbiru fi raka'atis tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Pada rakaat yang kedua takbirnya 5 kali selain takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam kan kita bangun dari sujud kan itu takbir. Allahu Akbar, ya kan? Itu enggak dihitung. Belum dihitung. Nah, dihitung lagi 5 kali. Allahu Akbar sama. Andai kan tidak begitu, artinya begitu langsung berdiri langsung baca Fatihah, ya enggak apa-apa, sholatnya sah. Jadi makmum jangan kebanyakan cerewet, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit subhanallah, jangan. Termasuk imam yang bacaannya lupa, tetapi imam masih berusaha untuk menemukan bacaan, makmum ojo pisan-pisan ngingetin. Saya buat contoh. Imam baca, tabatlah surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat. Makmum nggak boleh di belakang teriak. Maafna Allah kasam. Nggak boleh. Kenapa? Karena imam masih bersuara, masih mencoba. Makmum boleh mengingatkan imam apabila imam sudah diam. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, baru makmum ingetin ma'agna anhu ma'luhu wa ma kasab. Nah, imam baru ikuti. Ma'agna anhu ma'luhu wa ma kasab. Saya sana zat lahab wa mru'atu. Besok jangan jadi imam. Angkat kagak apa-apa tidak jadi imam. Iya, berarti udah siap mentalnya. Makanya imam itu nomor satu orang yang benar-benar ngerti agama. Jadi kalau dia itu tujuannya tadi, ketika dia lupa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imamnya nggak ngerti agama, makmumnya ngingetin Subhanallah, dia kan balik lagi Allahu Akbar, ya toh? Nah, itu batal sholatnya. Kenapa batal? Karena baca Fatihah hukumnya wajib, sedangkan takbir 7 kali hukumnya sunnah. Dalam kaidah fikih al-wajib muqaddamun 'ala sunnah. Wajib tidak boleh dikalahkan hanya untuk mengejar yang sunnah. Lalu udah terlanjur baca Fatihah kok kenapa harus dibatalkan kemudian takbir lagi 7 kali? Nah, kalau yang ngerti hukum, ngerti agama kan nggak terpengaruh. Wis terserah kamu mau subhanallah, ya terserah. Itu menjadi omongin terserah ya. Itu ya kacau juga. Ya terserah. Ya itu namanya ngerti. Yang kedua, imam bacaannya bagus. Syukur-syukur hafal Quran. Syukur-syukur hafal Al-Quran. Itu subhanallah. Al-Quran itu afdal, utama. Nah itulah kita ngikutin aja lah. Apa susahnya ngikutin aja, nggak usah nafsu pengen jadi imam, kecuali yang memang sudah dijadwalkan. Kemarin kan imam tetap kita almarhum al-maghfurlah. Saya yakin beliau orang baik, makanya saya sebut al-maghfurlah. Aku yakin beliau orang baik, orang soleh, makanya saya tidak ragu menyebut al-maghfurlah. Al-maghfurlah itu artinya yang diampuni dosa-dosanya. Nah itu Ustaz Habibudin. Sekarang dia sudah menghadap yang kuasa, imamnya sudah ditentukan. Ustaz Abdul Razak sama Babareng, ya kita tinggal terima aja jadi imam. Udah toh bacaannya sama-sama bagus, tinggal diatur aja jadwalnya. Kalau dua-duanya nggak ada, dua-duanya sibuk, yang satu mancing, yang satu lagi kemana ya kalau begitu ya silakan yang lain jadi imam. TKM milihnya itu mau jadi imam tapi sholat Johor, sholat asar doang. Karena aku kan bacaannya nggak kedengeran. Sholat istir. Wah, masih lumayan sih. Titik. Jadi baca 7 kali. Sunnah hukumnya ya. Sumaya ta'awudzu. Setelah takbir 7 kali membaca ta'awudz. Ta'awudz juga sangat disunahkan. Terutama pada rakaat yang pertama. Lah ini sholat apa saja disunahkan membaca ta'awudz. Kalau rakaat pertama tidak membaca ta'awudz, itu makruh, asyaddu karahatan, makruh banget. Jadi rakaat pertama itu baca ta'awudz. Setelah takbir yang ke-7, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah. Itu sunnah banget itu. Sunnah banget. Wa yaqra'u al-Fatihah. Kemudian setelah membaca ta'awudz, membaca Fatihah dengan bismillah. Dengan bismillah, karena bismillah menurut Imam Syafi'i ayatun minha, merupakan ayat daripada surat Fatihah. Ini udah sering kita bahas nih. Saya nggak ingin mengulang lagi. Jadi dengan bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqra'u ba'daha. Summa yaqra'u kemudian membaca ba'daha sesudah Fatihah. Surat Qaf, baca surat Qaf. Kalau yang Al-Qur'an kan ya? Qaf wal Qur'anil Majid. Itu bal ajibu anjabun dan seterusnya. Nah, itu surat Qaf yang paling utama. Surat Qaf. Kalau apa? Ya. Kita baca dalamnya ya. Ada enggak ini? Nah, ini ada. Fa illam yaqra'ha. Andaikan dia tidak mampu atau tidak hafal membaca surat Qaf, fasabbih. Maka bacalah surat fasabbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, aman dari ini. Hafal ini. Sabbih isma rabbikal a'la. Aman. Hafal ini insyaallah. Nah, wazada al-qalyubi wazada al-qalyubi alama fil ramli wa bani hajar wa ghairihima wazada dan menambahkan keterangan al-qalyubi Imam Qalyubi itu pengarang kitab Al-Amirah. Iya benar. Qalyubi pengarang kitab Al-Amirah, saya punya kitabnya ada 4 jilid. Ya. Wazada al-Qalyubi, Imam Qalyubi menambahkan ala fir Romli berdasarkan keterangan dari Imam Romli. Wa Ibnu Hajar ay alama fi Ibnu Hajar dan juga keterangan Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan Asti. Wa ghairihi dan lainnya Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Fasuratul kafirun. Kalau pada hafal sabbih isma rabbikal a'la, bacalah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafir. Apa ini kira-kira? Jangan sombong. Dulu ada santri sombong. Udah biasa yang imam orang tua, karena dia merasa santri, merasa pintar, anak pondok dia ngomong. Untuk saat ini saya jadi imam. Gayanya. Saya anak pondok. Yang tua silakan deh itu. Imam lah dia karena sombong dijatuhin yang puasa. Habis baca Fatihah, baca kuliah, kagak ketemu. Wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidun ma'bud, wala antum abiduna ma'bud, wala antum abiduna ma'bud. Berhentikan mama tuh. Yang belakang ngingetinnya lakum doang. Lakum dinukum waladul. Itu sombong itu. Dihancurin oleh yang puasa itu, dibuat malu. Pulang pucat malu dia. Pulang pucat, dihafalin itu surat Al-Kafirun sampai benar-benar di luar kepala. Udah hafal, Isya balik lagi. Tadi kan surat Fajr. Bapak-bapak, saya udah hafal Al-Kafirun. Saya jadi imam. Yang tua silakan deh. Maju dia langsung takbir. Allahu Akbar. Dibaca pun ya ayyuhal kafirun. Fatihahnya lupa kagak dibaca. Langsung itu. Makanya jangan sombong. Jangan nganggap kuliah enteng kecil. Ya itu kalau dimulai dong dibuat malu sama Gusti Allah. Dah, titik. Wa yaktubuna ban ba'dahuma wallahu a'lam. Mudah-mudahan